Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, eee, Rabu tanggal tanggal 26 Oktober 2022, saya selaku PJ dan akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini, mempersilakan untuk kelompok 8 membawakan materi dan selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi yang akan dilaksanakan dari kelompok 1 sampai kelompok 6 terkait pembahasan materi yang dibawakan oleh kelompok 8. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 8 untuk membawakan materi yang akan dipresentasikan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diana selaku dosen pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya selaku Roida dan teman saya Bella Nataya Cantika dan Renandia Chandra Putri akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan dan inovasi. Manajemen perubahan adalah suatu proses yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola segala perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan perusahaan dari segala gejolak perubahan dari sisi internal maupun eksternal yang ada. Kemudian kekuatan dasar untuk perubahan organisasi. Yang pertama ada demografi, yaitu perubahan dalam demografi dapat merubah budaya pekerjaan dalam organisasi. Yang kedua sosial, perubahan sosial dapat merubah permintaan dari sisi konsumen. Yang ketiga politik, gejolak politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri tentu mempengaruhi fungsi perubahan di dalam suatu perusahaan. Yang keempat teknologi, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan digital. Jika tidak, maka perusahaan tersebut tidak akan bertahan dengan waktu yang lama. Dan yang terakhir ada ekonomi. Perubahan ekonomi dapat merubah jumlah permintaan konsumen terhadap suatu barang yang ditawarkan. Organisasi yang sukses saat ini secara bersamaan merangkul dua jenis perubahan terencana. Yang pertama yaitu perubahan inkremental, berupaya untuk secara bertahap meningkatkan operasional dasar dan proses kerja di berbagai bagian perusahaan perubahan secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Yang kedua, perusahaan transformasional, mendesain ulang dan memperbarui seluruh organisasi. Perubahan ini tidak dapat dihadapi hanya dengan rutinitas bekerja yang sama dengan saat ini atau masa lalu. Dengan begitu, kesuksesan suatu perubahan transformatif memerlukan berbagai pengetahuan dan komitmen yang tinggi serta cara kerja dan teknik yang baru sesuai dengan tuntutan transformasi. Adopsi ide baru tentang perilaku oleh organisasi. Dalam usaha beradaptasi dalam perubahan, pastinya perusahaan akan meluangkan waktunya untuk menemukan ide baru. Berikut ini merupakan ide baru yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada e-business. E-business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Dengan perubahan ini, perusahaan yang hanya memiliki target marketing di suatu kota atau negara dapat memiliki target marketing dan konsumen di seluruh dunia. Yang kedua adalah supply chain integration, merupakan asosiasi pelanggan dan pemasok dengan menggunakan teknik manajemen mereka bekerja sama untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam penciptaan, distribusi, dan dukungan produk akhir. Ada 4 tujuan dari supply chain integration ini, yaitu meningkatkan waktu respon, meningkatkan waktu produksi, mengurangi biaya, dan mengurangi waste. Jadi dengan metode ini, perusahaan dapat meraup keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Dan yang terakhir ada knowledge management. Knowledge management adalah serangkaian metode dan strategi yang digunakan untuk menganalisis, mempertahankan, meningkatkan, dan mengorganisir informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan serta menyimpan pengetahuannya. Model perubahan berdasarkan urutan kejadian. Yang pertama ada force for change. Force for change adalah perubahan yang dipaksa merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh sebuah perusahaan. Dunia dan pasar sangat dinamis bergerak menuju ke arah perubahan yang cepat. Jadi, sebuah perusahaan akan mendapati beberapa sebab yang membuat mereka harus berubah. Yang pertama itu ada environmental force. Yang
terdapat ada 4 bagian. Yang pertama ada customer. Dalam perusahaan, pelanggan menjadi faktor paling utama dalam setiap perubahan, di mana setiap keputusan dalam perubahan akan melihat dari kacamata seorang pelanggan. Yang kedua ada kompetitor. Dengan adanya pesaing membuat sebuah perusahaan memiliki motivasi untuk berubah dan maju karena ingin selalu menang. Yang ketiga ada teknologi. Dengan perubahan ini, perusahaan dipaksa mampu memberi penawaran produknya dalam bentuk teknologi dan membantu memberi kemudahan bagi setiap pelanggannya. Dan yang terakhir, ekonomi and international arena. Segala masalah ekonomi yang menimpa beberapa negara berdampak pada kondisi sebuah perusahaan juga. Situasi tersebut membuat perusahaan harus mampu mencari solusi terhadap sebuah permasalahan agar perusahaan tetap mampu bertahan. Yang kedua ada internal force, yaitu perubahan dapat terjadi karena faktor internal. Bisa melalui pemimpin yang selalu mengajak anggotanya untuk melakukan perubahan, maupun dari sisi anggota yang mendorong terjadinya perubahan demi perusahaan ke arah yang lebih baik. Perusahaan ini dapat dilihat dari sisi perubahan keputusan dan aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Lalu ada yang kedua ada need for change, yaitu keinginan untuk berubah berdasarkan force change yang telah dijelaskan. Maka perubahan sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan. Dalam kesempatan ini sering terjadi kesenjangan kinerja yang dirasakan karena adanya perbedaan tingkat kinerja yang ada dan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti prosedur saat ini tidak sesuai standar dan ide atau teknologi baru dapat meningkatkan kinerja saat ini. Berikutnya yang ketiga ada initiating change, yaitu ketika sudah memiliki motivasi untuk berubah, maka yang harus dilakukan adalah memulai perubahannya. Tahap awal proses ini adalah memecahkan segala masalah yang dibutuhkan dahulu. Kemudian dikembangkan dengan mencari segala informasi untuk memecahkan masalah, lalu mempelajari tentang keadaan perusahaan dari sisi internal maupun eksternal. Dari hasil analisis tersebut digunakan untuk memenuhi perubahan yang dirasakan. Tahap akhir yang perlu dilaksanakan adalah kreativitas. Dengan itu, sebuah perusahaan siap melaksanakan perubahan dengan manajemen perubahan yang baik. Ketika menjalankan fungsi kreativitas dalam sebuah perubahan, maka inilah beberapa kriteria seseorang yang kreatif. Yang pertama itu ada conceptual fluency atau kefasihan konseptual. Yang kedua ada open-minded atau berpikiran terbuka. Kemudian ada originality, keaslian, less authority, kurang otoritas, independent self-confidence atau mandiri percaya diri, playfulness, keceriaan, undisciplined exploration, eksplorasi yang tidak kaku. Kemudian ada curiosity, keingintahuan, persistence, kegigihan, komitmen, dan focus approach atau pendekatan terfokus. Kemudian ada yang namanya idea champion, yaitu seseorang yang mampu melihat kebutuhan dan juara dalam melaksanakan perubahan secara produktif dalam organisasi sangat dibutuhkan. Berikut 4 peran penting dalam perubahan organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu ada inventor, yaitu seorang penemu yang mengembangkan bisnis yang hanya dari sebuah ide. Inventor memiliki kekurangan dalam menjelaskan ide seperti teknis yang mereka kerjakan kepada banyak orang. Dengan itu, inventor harus dibantu oleh ketiga peran lainnya. Yang kedua itu ada champion, seseorang yang mampu memvisualkan sebuah ide yang dia miliki agar dapat dipercaya oleh banyak orang, bisa menghadapi segala bentuk realitas biaya, serta tata cara dalam memperoleh profit dari bisnis yang dijalankan. Kemudian ada sponsor. Seorang sponsor menyetujui atau tidaknya sebuah ide sebelum akhirnya diimplementasikan dalam sebuah bisnis yang menghasilkan. Dengan itu, sponsor merupakan garda terdepan dari sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir ada kritik. Seorang pengkritik akan bertindak sebagai penilai dalam keberhasilan atau tidaknya perusahaan dalam menjalankan bisnis. Lanjut. Kemudian ini ada yang namanya New Venture Team, yaitu unit yang terpisah dari lingkup organisasi dan bertanggung jawab untuk mengembangkan inovasi. Kalau misalnya dilihat ada gambarnya itu, yang paling pusat itu para pendiri perusahaan, terus abis itu dikelilingi sama karyawan kunci, sama dewan direktur, tim manajemen, dewan penasihat, kreditor, dan investor, sama profesional lainnya. Kemudian, kalau New Venture Fund itu menyediakan dana untuk mengembangkan ide produk atau bisnis baru. Peran ini diharuskan memutar ide dalam mencari cara memenangkan hati investor dalam pembiayaan perubahan perusahaan.
Kemudian ada Idea Incubator, menyediakan wadah yang aman di mana ide karyawan di seluruh organisasi dapat dikembangkan tanpa campur tangan dari birokrasi perusahaan. Kemudian ada Skunkworks, yaitu kelompok yang lebih fokus pada pengembangan ide bisnis dalam rangka perubahan pada perusahaan. Dan yang terakhir ada Open Innovation, yang bertugas memperluas pencarian dan komersialisasi ide-ide baru di luar batas organisasi. Boleh dilanjut? Kemudian yang keempat ada implement change, yaitu tahap selanjutnya mengimplementasikan sebuah rencana tersebut ke dalam realitas perubahan dalam perusahaan secara menyeluruh. Tetapi terdapat beberapa hambatan, yaitu resistant to change. Sikap bertahan untuk tidak berubah merupakan sesuatu yang sulit ketika perubahan yang sangat cepat terjadi. Itu dapat terjadi karena sebab yang pertama itu ada self-interest, lack of understanding and trust, uncertainty, different assessment and goals. Kemudian ada force field analysis, merupakan proses menentukan kekuatan mana yang mendorong, mana yang menolak perubahan yang telah direncanakan sebelumnya. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada driving force, seorang pemimpin memegang kendali untuk melaksanakan perubahan, dan yang kedua ada restraining forces, dalam menahan hambatan yang ada seperti kurangnya sumber daya, perlawanan dari manajer mengenai keterampilan karyawan yang tidak memadai, maka hambatan itu dapat dianalisis untuk dijadikan pertimbangan dalam menjalankan perubahan. Yang ketiga itu ada traditional to just-in-time inventory system. Perbedaan antara sistem tradisional dan just-in-time terletak pada pendekatan yang dilakukan tahap penengah dalam produksi. Sistem tradisional dirancang untuk meminimalkan biaya produksi pada komponen tertentu. Sistem JIT mengatur proses produksi untuk merespon secara langsung tuntutan dari tahap produksi selanjutnya. Perbedaan ini disebut sebagai perbedaan antara cost push dan demand pull. Kemudian terakhir ada tactics for overcoming resistance to change. Dalam mengisi penolakan dalam perubahan memerlukan taktik yang mampu memberikan solusi agar perubahan dapat berlanjut. Yaitu yang pertama ada cara communication atau komunikasi, education, edukasi, participation, negotiation, coercion, dan top management support. Kemudian selanjutnya boleh dijelaskan oleh Rere. Baik, yang selanjutnya ada type of organizational change. Harold J. Lippitt menyatakan bahwa organisasi dapat diubah melalui pengubahan struktur, teknologi, dan atau orang-orangnya. Yang pertama adalah pendekatan struktur, di mana pengubahan struktur organisasi menyangkut modifikasi dan pengaturan sistem internal. Jadi menjadi 3 kelompok, yaitu melalui aplikasi prinsip perancangan organisasi klasik, melalui desentralisasi, melalui modifikasi aliran kerja dalam organisasi. Lalu yang kedua ada pendekatan teknologi, di mana penggabungan pendekatan struktural dan teknologi bermaksud memperbaiki prestasi melalui perubahan berbagai aspek, baik struktur organisasi maupun teknologinya. Contoh pengenalan teknologi baru yang diikuti perorganisasian kembali bagian-bagian menjadi lebih kecil. Dan yang ketiga ada pendekatan orang, bermaksud untuk mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan sikap, persepsi, dan pengharapan mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Boleh lanjut slide. Berikutnya ada organization development, suatu cabang dari manajemen sumber daya manusia dua atau lebih perusahaan yang menyetujui untuk menyatukan kegiatan operasionalnya karena mereka memiliki sumber daya yang dapat menciptakan keunggulan kompetisi yang kuat. Lalu direvitalisasi, ada usaha menghidupkan kembali kawasan perusahaan atau mengupgrade kegunaan dari bagian sebelumnya. Dan yang terakhir ada manajemen konflik, upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik atau permasalahan serta resiko yang dikurangi agar tidak mengganggu kinerja organisasi. Lalu ada organization development activities, di mana dalam mengembangkan organisasi harus dilakukan kegiatan yang dapat menghasilkan progres dan mengenal lebih dalam tentang kebutuhan, kelebihan, dan kekurangan dalam organisasi itu sendiri.
Kegiatan tersebut meliputi team building, survey feedback, large group intervention. Next slide. Lalu berikutnya ada organizational development approaches to culture change, yang di sini ada tabel yang bisa dilihat. Oke, boleh next. Kemudian ada 3 stages for achieving behavioral and attitudinal change. Dalam mengendalikan perubahan, terdapat teori Kurzlewin yang menyebutkan bahwa perubahan itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Apa saja tahapannya, yaitu unfreezing, changing, dan terakhir refreezing. Terima kasih. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Apa ada yang ditanyakan? Ayo, kelompok 1-6 ada yang mau nanya? Ayo yang tadi mau nanya atau udah belum memahami materi yang udah disampaikan, boleh bertanya ya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 biar diskusinya berjalan. Ayo perwakilannya ya, 1 kelompok 1 orang buat bertanya. Nggak perlu on cam, nggak apa-apa dah kalau jaringannya bermasalah. Cek sebelumnya, apa suara saya terdengar? Oke, terdengar Mar. Ya, silakan. Halo? Kedengeran kok. Cek. Oke, perkenalkan nama saya Aymar Raffi Marzuki, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, mengapa perubahan dalam demografi dapat merubah budaya pekerjaan dalam organisasi? Silakan dijelaskan dan mohon berikan contohnya. Terima kasih sebelumnya. Makasih Aymar untuk pertanyaannya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Mau izin tanya, apa kedengaran suaranya? Kedengeran. Oke, selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mau nanya, mengapa perlu pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perubahan? Bagaimana melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perubahan? Terima kasih. Oke, makasih Mulia. Selanjutnya ada siapa lagi? Yang mau nanya raise hand ya. Oke, Jaki Arif boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, izin masuk.
Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1. Di dalam mengembangkan organisasi kan harus ada dilakukan kegiatan yang dapat menghasilkan progres ya. Nah, itu diantaranya ada survei feedback. Contoh dari kegiatan survei feedback itu apa ya? Berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zaki. Oke, dipersilakan Johara. Izin bertanya, saya dari perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, teori Kurzlewin yang menyebutkan bahwa perubahan itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Apa saja perbedaan dari 3 tahapan tersebut? Terima kasih. Makasih Johara untuk pertanyaannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, masih ada yang mau bertanya nggak? Ayo. Ayo. Kelompok 3 sama 5 nggak ada yang ingin bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Iya, boleh Jenny langsung aja. Saya jadi dari kelompok perwakilan kelompok 5. Jenny, suaranya Jen. Boleh raise hand dulu Jen.
Oke, coba ketikin di chat aja dah pertanyaannya. Oke, tadi kelompok 5, bener kan ya kelompok 5 ya? Jenny selaku perwakilan kelompok 5 mempertanyakan pada materi ini apa contoh dari perusahaan yang pernah menerapkan sistem merger itu sendiri. Oke, itu pertanyaannya. Nah, selanjutnya kalau udah nggak ada yang udah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita cukupkan di sesi pertanyaan kali ini. Selanjutnya kita serahkan ke kelompok penyaji. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan, mungkin akan ada video motivasi dulu kali ya. Yoga boleh tolong di ini akses share screen-nya. Bisa langsung itu aja, Bel. Cuma Ruwaida di off in dulu nih share screen-nya, Ruwaida. Oke, langsung aja, Bel. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba di play dulu. Suaranya nggak masuk. Sama suaranya masih nggak masuk. Nggak kedengeran juga. Nggak, share screen-nya sekalian sama sound-nya. Coba, Bel. Lu kayaknya Bentar belum dulu ya. diklik dah itu. Lalu. Oke. Hi curious Udah? people, Maudia Yunda Udah. here. Selamat datang di My Book List again, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Dari semua isinya, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Atomic Habits by James Clear. Yuk ngomongin authornya. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah 2 hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, pengen menang medali emas. Setiap orang pasti pingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, cara-cara Jitu membangun kebiasaan. My favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara Jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. And these are so powerful, I love them so much. Yang pertama, make it obvious, buat jelas banget. Nah, setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar.
Kalau kamu simpen itu gitar di lemari, pasti nggak akan pernah deh kamu latihan. Tapi kalau kamu taruh gitarnya di tempat yang gampang kelihatan, kayak di tengah ruangan contohnya, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan lebih sering. Jadi kalau kamu misalnya nih pengen berolahraga lebih banyak, coba deh siapin baju olahraga, sepatu kets dari malam sebelumnya. Jadi begitu melek tuh langsung kelihatan. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, mau lebih sering olahraga Langsung kita buka kalender buat rencana, buat komitmen. Hari Senin, Rabu, dan Jumat saya akan jalan ke gym dari kantor. Terus kamu siapkan deh tas gym segalanya supaya kelihatan dan kamu selalu ingat. Lalu, make it attractive, buat hal tersebut menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin. Ini membuat kita ngerasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Oke, coba kamu baca kalimat ini dengan cepat ya. Tutor. Salah satu caranya adalah temptation bundling. Jadi kita gabung godaan, di mana kamu menggabung tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan tapi agak kamu gak suka gitu. Jadi misalnya kamu mau punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan cara mendownload acara favorit kamu untuk ditonton saat lari di treadmill. Atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, abis lari di treadmill, I'm gonna watch Netflix. Terus, make it easy, dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, makin malas biasanya. Nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Misalnya, kamu mau berhenti nonton TV pas pulang kerja gitu. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote-nya. Pasti jadi mager untuk nyalain TV dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. Cara lain untuk membuat kebiasaannya lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kamu. Misalnya, awalnya mindsetnya mau belajar buat ujian, ganti mindsetnya untuk membuka buku catatan. Atau daripada bilang mau yoga 30 menit, cukup aja I am going to roll out my yoga mat. Dengan begitu kebiasaan jadi lebih mudah dibentuk. Yang terakhir, kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. Misalnya nih, ada produsen pasta gigi yang melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar mint ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of mengikat gigi. Nah, ada satu contoh lagi tentang pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar ya untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan. Insight ketiga, ini ada rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas. Mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual. Atau menerapkan pelacakan habits di mana kita bisa mengukur nih kemajuan kita. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi setiap berhasil nih melakukan kebiasaan tersebut kita langsung cek. Nah, dengan tracking itu kita bisa melihat kemajuan kita dan itu tuh menjadi proses yang asik dan seru. Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal itu kamu pasti juga merasakan antisipasi. Aduh gak sabar nih untuk mencoret buku harian kamu. Selain itu kita juga bisa milih an accountability buddy atau membuat semacam kontrak perjanjian sama teman. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal ya, ini manusiawi banget nih. Nah, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk kalau kita melewatkan kebiasaan tertentu. Ada contoh menarik banget di bukunya. Di bukunya ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih pribadinya tanda tangan di kontrak yang memaksa dia untuk berkomitmen supaya turun berat badannya. Jadi si pengusaha ini memilih habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu. Terus dia bikin ada hukuman kalau misalnya dia gagal melakukan hal-hal ini. Misalnya kalau dia gagal melacak makanannya, dia harus membayar pelatihnya $100. Kalau gagal menimbang, dia harus membayar istrinya $500. Kontrak ini berhasil banget. Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. Biasanya kalau kita tahu nih, wah ada yang matiin. Ini bisa menjadi motivasi yang cukup besar untuk menjaga konsistensi. And now, so what? Here are my reflections and final thoughts. Menurut aku, buku ini tuh menarik banget dan actionable. Itu penting. Banyak insights dan tips yang benar-benar tactical yang bisa kita ambil. Dan kita langsung kebayang gitu, what can we do? Tapi dari pengalaman aku sendiri, tetap harus ada kurasi personal juga sih yang kita lakuin. Karena harus kita customize dengan kecenderungan kita dan personality kita sendiri. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe and turn on notifications. Oke, videonya udah selesai. Sekarang boleh langsung dijawab pertanyaan dari kelompok 1 sampai 6, dimulai dari Ruwaida dulu. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Pertanyaan kelompok 1 yaitu, apa contoh dari kegiatan dari survei feedback? Survei feedback atau survei umpan balik merupakan suatu proses atau bagian usaha ketika berbisnis dalam pengumpulan informasi yang berisi rasa kepuasan pelanggan atau karyawan. Dan untuk mengetahui feedback tersebut, yaitu dilakukan dengan cara pengisian kuesioner. Jadi contohnya adalah dengan melakukan kuesioner. Selanjutnya,
pertanyaan nomor dari kelompok 2, yaitu mengapa perubahan dalam demografi dapat merubah budaya pekerjaan dalam organisasi dan berikan contohnya. Perubahan demografi itu dapat merubah budaya pekerjaan dalam organisasi. Seperti contohnya, jika sebelumnya lebih banyak laki-laki yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan, namun suatu ketika lebih banyak kelahiran anak perempuan, maka perusahaan harus mampu memanfaatkan pekerja berdasarkan jenis kelaminnya dengan menerapkan kebijakan yang tidak menyulitkan perempuan dalam pekerjaan berat dan menggantinya dengan pekerjaan yang dibantu oleh sistem teknologi komputer. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Bella. Baik, terima kasih Ruwaida. Dan terima kasih juga buat kelompok 5 yang udah bertanya tentang contoh perusahaan apa yang melakukan merger. Nah, sebelumnya kalau ada yang belum tahu, merger itu kayak penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan yang nantinya bakal bentuk perusahaan baru. Itu tuh sebab-sebabnya ada banyak sebab. Salah satunya biar ngindarin pajak, biar nambah pangsa pasar, terus biar meningkatkan kapasitas finansial juga, dan lain-lain. Nah, kalau contoh perusahaannya yang paling terkenal buat merger itu ada PT Lipo Karawaci Tbk. Jadi tuh dia gabungnya sama PT Lipo Land Development, Siloam Healthcare, PT Arya Duta Hotel, PT Lipo Karawaci Tbk, PT Kartika Abadi Sejahtera, PT Sumber Waluyo, PT Ananggadipa Berkat Mulia, dan PT Metropolitan Tata Nugraha. Jadi kalau misalnya lihat perumahan Lipo itu pasti ada gabung di lingkungannya tuh ada rumah sakit, ada mall juga di situ. Nah, itu gabungan dari beberapa perusahaan mergernya mereka itu. Terus ada satu contoh terakhir ada Bank SIMB Niaga, itu dia gabung sama Bank Indonesia. Jadi dia gabungin aset sehingga potensinya jadi lebih besar gitu. Masih banyak lagi sih yang lain, ntar boleh di searching di Google aja. Makasih ya buat pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya boleh dijawab sama Rere. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana sih mengapa perlu pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perubahan? Bagaimana melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perubahan? Kenapa perlu adanya pengambilan keputusan yang tepat? Karena keputusan yang tepat itu kan punya arti penting ya, dan berisiko atau berdampak bagi kemajuan atau kemunduran perusahaan. Kalau setiap perusahaan mengambil keputusan yang tepat, itu juga membawa hasil yang baik gitu kan. Tapi sebaliknya kalau ngambil keputusan yang buruk, itu juga akan berdampak buruk bagi perusahaannya. Lalu apa aja cara melakukan pengambilan keputusan yang tepat itu ada 7. Yang pertama itu identifikasi keputusan tersebut, kayak apa masalah yang perlu dipecahkan, apa goals yang ingin dicapai, terus bagaimana akan Anda mengukur sebuah kesuksesan tersebut. Lalu yang kedua ada kumpulkan informasi yang relevan, cari solusi alternatif, pertimbangkan bukti, pilih dari sejumlah alternatif, ambil tindakan, tinjau keputusan Anda, dan lihat apa pengaruhnya itu baik atau buruk. Sekian dari jawaban untuk kelompok 4. Lalu jawaban selanjutnya akan dijawab oleh Bella. Ini untuk pertanyaan kelompok 3, apa dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk manajemen perubahan? Kalau misalnya dikutip dari George R. Terry, itu tuh ada 5 dasar. Yang pertama itu buat pengambilan keputusan itu pakai intuisi dari si pemimpinnya dulu. Terus
Terus yang pertama itu lihat dulu tingkat keberhasilan perubahan saat ini dari organisasi. Yang kedua itu ada kapabilitas perubahan organisasi. Terus yang ketiga ada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pemimpin dan pegawai untuk mencapai suksesnya perubahan yang lebih baik lagi. Terus habis itu ada 5 kritik elemen yang memiliki hubungan langsung dengan sukses tidaknya perubahan organisasi. Yang pertama itu ada sejarah perubahan organisasi, yang kedua ada output yang diharapkan dari perubahan sekarang maupun yang akan datang, yang ketiga kepemimpinan perubahan dalam organisasi, yang keempat bagaimana perubahan dikomunikasikan, apakah semua pegawai telah diberikan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perubahan. Ya. Apa udah Bel jawabannya? Iya, udah. Sebentar ya, membuat kelompok 6 ada kendala. Udah Bel, udah semua. Belum, kelompok 6 belum dijawab sama Rere. Ada kendala katanya. Oke. Oke, lanjut. Ada nggak suaranya? Maaf. Masuk. Masuk ya. Berikutnya ada pertanyaan dari kelompok 6. Teori Kurzlewin yang menyebutkan bahwa perubahan itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Apa saja perbedaan dari 3 tahapan tersebut? Oke, jadi menurut Kurzlewin, 3 tahapan itu kan terbagi menjadi unfreezing, changing, dan restaging. Unfreezing itu pencairan, di mana pergerakan dan dorongan yang kuat dari keadaan semula itu mengubah keseimbangan yang ada. Pada tahap ini, individu memerlukan sikap pengembangan kesiapan untuk berubah seperti menyiapkan diri dan berupaya untuk melakukan perubahan. Dan changing adalah bergerak, adanya sikap yang berupaya menuju keadaan baru atau pertumbuh kembangan baru. Kemauan bersikap seperti ini juga diiringi dengan kecukupannya tentang informasi, mampu memahami masalah yang dihadapi, dan mengetahui langkah-langkah yang penyelesaian harus dilakukan. Yang ketiga ada refreezing atau pembekuan. Tahap ini adalah setelah dorongan sudah pada tahap keseimbangan baru, perlu adanya penjagaan agar tidak mengalami kemunduran pada tingkat yang sudah dicapai. Oleh karena itu, diperlukannya selalu kritik dan saran atau umpan balik untuk menjadi salah satu upaya dalam membangun pembinaan yang terus-menerus. Seperti itu untuk jawaban kelompok 6. Terima kasih. Baik, kita kembalikan ke Yoga. Oke, terima kasih atas presentasi dan sesi diskusi yang telah dijawab juga oleh kelompok 7 terkait materi yang telah dibawakan. Sepertinya sekian hasil diskusi dari hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang tadi dipertanyakan dan kemudian dijawab dapat bermanfaat dan dapat kita gunakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.